Shalom. Wah, sukacita yang luar biasa karena kita sudah memasuki bulan yang baru. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan kita baik karena bisa membawa kita sampai di bulan September ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang membawa kami sampai saat ini. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami bila kami belum Tuhan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun Bapa, kami mau terus belajar. Maka daripada itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan membawa hidup kami, membawa hati kami untuk memuliakan nama Tuhan sebagai persembahan yang sejati, yang menyenangkan hati-Mu, yang berbau harum di penciuman-Mu. Dan setiap kami Tuhan dan ibadah kami dari awal sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Biarlah Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sorak-sorai sukacita kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran dan dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya kita semua di sini punya damai sejahtera karena dalam hidup kita ada Tuhan Yesus yang tinggal dalam hati kita. Betul nggak saudara? Betul. Di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi masalah yang ada di depan kita, yang rasanya nggak pernah habis-habis ya, kayak sakit penyakit, kayak persoalan keluarga atau teman atau keuangan. Tapi selama ada damai sejahtera kita dapat menyelesaikan itu dengan baik. Amin. Amin. Saya punya satu tema yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Luar biasa ya. Ulang lagi ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki apa saudara? Penyembah-penyembah yang demikian ya, menyembah Bapa dalam roh. Kenapa kok dalam roh? Karena Allah itu roh. Satu lagi apa? Kenapa kita? Bukan? Ayo. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Ayo yang bisa jawab, tak kasih hadiah loh. Karena Allah itu roh. Sudah dijawab. Bukan. Kenapa? Kita udah tahu kalau Allah itu pasti roh. Kenapa? Kenapa? Ada Roh Kudus, kan? Wah, bukan. Bukan. Karena saat kita meninggal, apa yang kembali kepada Bapa? Roh. Jadi roh kita yang hidup. Makanya roh kita harus menyembah di dalam roh. Karena apa? Saat kita meninggal, jiwa dan tubuh kita akan hilang, lenyap. Tetapi roh kita akan kembali kepada penciptanya, kepada Bapa. Karena itu kita harus menyembah dalam roh. Nah saudara ya, lanjut 24. Tuhan menghendaki kita seperti itu saudara. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu menyayangi hidup kita. Dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Betul nggak saudara? Saudara kita jatuh pun Tuhan tahu. Ya saudara. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi kita adalah roh. Jadi saat kita meninggal, kita akan kembali kepada Bapa pencipta kita. Ya. Kenapa kita harus menyembah dengan benar? Kenapa kita harus menyembah dengan benar? Ya, bukan menyembah dengan asal-asalan. Saat saudara menyanyikan sebuah pujian, di situ ada kuasa Tuhan yang turun. Kalau saudara benar-benar dalam roh ya, ada mujizat yang Tuhan saudara terima, ada pelepasan,
ada kesembuhan saat saudara melakukan penyembahan dengan benar, ya, karena roh saudara berhubungan dengan rohnya Tuhan. Jadi di situ mendatangkan otoritas Allah yang luar biasa. Saat saudara menyembah dengan benar, saat saudara menyanyikan pujian ini dengan benar, kuasa Tuhan itu turun atas saudara. Otoritas Tuhan itu turun atas saudara. Betul nggak saudara? Saudara akan melihat kita ini bukan siapa-siapa. Betul nggak saudara? Ya, bahwa kita boleh melihat saat kita menyembah, kita boleh melihat Allah kita yang besar. Betul nggak saudara? Ya, yang luar biasa yang boleh kita terima pada pagi hari ini, supaya saudara mendapatkan rema yang luar biasa pada pagi hari ini, supaya saudara ingat bahwa saat saudara menyanyi, saat saudara menyembah harus dengan benar-benar, karena di situ ada otoritas Allah turun atas kita. Amin. Kita pujikan satu pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Amin. Pujian dan syukur kita bawa dengan kerendahan hati kita, karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita ini berharga di matanya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada, Tak ada hanya karena anugerah Tuhan. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, Sekali lagi bawa pujian dan syukur saudara kepada Tuhan. pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada, Hanya karena anugerah. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersemakan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila
Dalam pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus Bapa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Teruslah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari minta Roh Kudus untuk terus mengajari kita. Teruslah menyembah Dia, teruslah memuji Dia, teruslah memuji Dia, teruslah berseru-serulah kepada Tuhan kita. Yesus Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hiralah pada tanah.
hatimu. Terima kasih Yesus. Kau menerima dosa kesalahan yang selamanya ku terus menyembahmu, yang terus meninggikan Kau. Terus meninggikan Kau, mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa banyak kekurangan dalam hidup kami, banyak pelanggaran yang masih kami lakukan dan menyakiti hati-Mu. Namun kami tahu Kau Allah yang sabar akan setiap kami. Engkau Bapa yang sabar menghadapi kami. Engkau Bapa yang sabar menantikan kedatangan kami. Engkau Bapa yang sabar menantikan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan telah terus ada bagi setiap kami, telah terus menunggu kami datang dan kembali kepada Bapa. Yesus, ajar kami untuk berpaling dan meninggalkan kehidupan lama kami, berpaling kepada Bapa yang terus mengajari kami, yang terus Tuhan menegur kami, membimbing kami, menuntun kami, membawa menjalani hari-hari kami untuk kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menilik setiap hati kami, mengoreksi kami, mengajari kami, membawa kami datang kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama. Kita katakan sama. Ku katakan dengan segenap hatimu, Bapak Ibu, Saudara. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa hidupmu adalah persembahan. Nyatakan dengan segenap hatimu. Ini adalah persembahan kami, Yesus. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita menyatakan. Sama-sama kita menyatakan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur. Seperti yang baik, yang baik, dan selamanya yang baik. Nyatakan sama-sama. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur. Berdatangnya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai kepada Tuhan sebab Dia baik. Awasannya diselamatkan, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwa selamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini minggu pertama ya, hari pertama di bulan September. Kita akan menyambut bulan ini dengan begitu luar biasa, amin. Tapi saya melihat wajah-wajah yang masih muram. Apa masalahnya Bapak Ibu? Mari kita mau bersuka cita, mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Amin. Berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya,
Makan salahnya, dan aku sangat bersama dirimu. Aku diberkati, amin. Dengan iman kita menyatakan di hadapan Tuhan untuk menyediakan lebih sungguh-sungguh nyatakan aku diberkati, aku diberkati karena amankan untuk menyediakan bagi kami. Aku diberkati, aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk ya, sebelum duduk katakan samping kanan, kiri, muka, belakang, kita sudah diberkati. Harus jalan keluar dari tempat duduknya, boleh dikasih Tuhan ya. Jangan jalan pulang. Haleluya. Silakan duduk bagi dikasih Tuhan. Kita mau terus percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan, amin. Amin. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Asal kita terus terhubung dengan Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kita menyatakan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur memiliki Kau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati, selalu melekat di hatimu.
saudara, bagi kalian semua Amin. yang hadir saat ini, Amin. yang mana sekarang penyertaanku, perlindunganku, coveringku ada dalam hidupmu. Amin. Dan di saat ini ketika kau datang kepadaku dengan merendahkan hatimu, bahkan dengan menyerahkan semuanya dalam tangan aku Tuhan Allahmu, terlebih ketika kalian menyertakan aku dalam seluruh aspek kehidupanmu, maka penyertaanku ada dalam hidupmu. Dan apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaanku, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan, disertai dengan keberhasilan. Amin. Oleh sebab itu mari dengar akan sabda firman-Ku, lakukan seturut dengan kehendakku, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam kehidupan kalian masing-masing. Berkat-Ku menyertai hidupmu. Yang Mas, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah berbicara langsung kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin, dan pasti terjadi keajaiban mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Dan biarlah kasih dan kemurahan-Mu juga menyertai kami semuanya Tuhan. Pulang dari tempat ini kami tidak sama dengan waktu kami datang, tetapi pulang dari tempat ini kami membawa kemenangan dan kemerdekaan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau sendiri yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang-Mu Tuhan. Engkau sebagai pemimpin, Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara di depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu semua yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan, dan saya kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, saya lihat masih banyak merah putih di sini. Semua merayakan 17 Agustus ya? Oh iya, puji Tuhan. Berarti Anda merayakan Merdeka. merdeka. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 79. Anda sudah merdeka berapa tahun? Balik. Loh, kok tertawa? Oh, 50 tahun. Beneran tak? Puji Tuhan, ya. Kita semua anak-anak Tuhan sebenarnya sudah dimerdekakan Tuhan dari 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mati di kayu salib sebagai penebus, sebagai juru selamat buat semua saudara yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Tetapi kenapa ketika Indonesia merayakan kemerdekaan yang tahun ke-79 disertai dengan semua semua atraksi, semua untuk merayakan hari kemerdekaan, tetapi kita, apakah kita pernah merayakan hari kemerdekaan kita karena kasih dan kemurahan Tuhan? Kok ngeliatin saya? Tidak pernah ketemu ya? Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi Anda semua, dan Tuhan benar-benar mau memberikan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan dan kemenangan dalam hidupmu. Amin. Supaya Anda bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Tetapi hari ini kita tahu, walaupun kita jadi anak Tuhan, walaupun kita melayani Tuhan luar biasa, masalah persoalan masih tetap ada. Selama kita hidup, masalah persoalan pasti ada. Tetapi ketika engkau menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, terlebih ketika engkau selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu,
maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Apapun masalah boleh terjadi, tetapi ketika engkau bersama Dia, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya dan selalu indah pada waktunya. Amin. Kita mau lihat Kisah Para Rasul 16. Ya, ayat 19. Saudara baca sama-sama. 3, 2, 1. Belum ada. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, ya, saudara baca. Bahwa mereka akan mendapat penghasilan banyak. Mereka menangkap orang jelas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Ya, 21. Saudara, ketika Paulus dan Silas menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, banyak orang-orang yang iri hati, betul? Karena penghasilan mereka berkurang. Banyak anak Tuhan ketika melihat seseorang dipakai Tuhan luar biasa, mulai ada timbul iri hati, ya, karena kalah saingan, benar nggak? Oh, benar ya. Tetapi mereka tidak saja iri hati, tetapi mereka mulai menghasut. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Menghasutnya tidak tanggung-tanggung sampai ke pembesar-pembesar kota, saudara. Ya, ayat 23. Duh, mana suaranya? Belum makan semua ya? Lapar ya? Setelah mereka sesuai dengan perintah kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling dekat dan menunggu kaki mereka dalam panggilannya Tuhan. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini karena menyampaikan kebenaran. Ya, mulai ada masalah dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita anak-anak Tuhan biasanya ketika ada masalah persoalan terjadi bukan karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena anak melayani Tuhan, benar? Banyak karena masalah ditimbulkan karena diri kita sendiri, karena keinginan diri kita sendiri, karena ketamakan diri kita sendiri, karena ingin lebih the best daripada yang lain. Ya, tetapi saudara, hari ini kita mau belajar. Ya, saya bertemu seorang anak Tuhan yang awalnya selalu rajin masuk ke dalam sub saya, ya, sampai hari ini. Dan ketika dia rajin masuk, saya tidak kenal dia, tetapi ketika Tuhan suruh saya datang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya. Ya, ketika saya datang ke rumahnya, dia sukacita sekali karena waktu itu Tuhan suruh saya datang ke situ untuk memberkati beliau dengan sembako. Dan ketika saya datang ke tempat itu, saya lihat rumahnya bagus. Tuhan tidak salah, rumahnya bagus. Kok saya bawa sembako? Iya kan? Sembako biasanya untuk orang yang tidak mampu. Tetapi Tuhan katakan masuk. Saya masuk. Dan ketika saya masuk, ibu ini berkata, aduh Cik Lingling, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Cik Lingling datang tepat pada waktunya. Padahal tadi malam saya mimpi didatangi Jokowi.
Tetapi bukan Presiden Jokowi yang datang, Cilingling yang datang bawa sembako. Ya, Tuhan baik. Kenapa? Karena saya nggak punya beras, saya nggak punya minyak. Saudara, dan ibu ini mulai bercerita, dia punya masalah. Dan dia berkata, saya minta ampun sama Tuhan. Saya dulu adalah singernya Bethany Minden, ya. Tetapi ketika saya jadi singer di situ beberapa tahun, mungkin 10 tahun. Tetapi ketika suatu hari saya nggak tahu ya apa, saya bisa melenceng jalan hidup saya. Dan ketika jalan hidup saya melenceng, maka tibalah hari ini saya mengalami masalah dan kesulitan. Sampai saya nggak bisa makan. Ya, dia dulunya adalah pengusaha yang kaya, pegawainya banyak. Tetapi ketika COVID melanda, suaminya meninggal dunia. Dan ketika suaminya meninggal dunia, dia nggak bisa kerja. Kenapa? Karena COVID kan. Siapa yang dia lakukan kerjakan nggak laku. Sampai akhirnya untuk mencukupi biaya hidup, dia mulai menggadaikan mobilnya, sepeda motornya. Terakhir nggak jalan lagi, semua perkakas, semua mesin-mesin rotinya dijual semua hanya untuk biaya hidup, hanya untuk makan. Dan ketika semuanya habis, terakhir rumahnya juga digadaikan 700 juta. Habis juga uang itu, saudara. Sampai dia mengalami kesulitan demi kesulitan, nggak bisa makan. Dan setiap dia ada di Zoom saya, setiap hari dia telepon pagi, siang, malam, telepon sambil nangis. Nggak pernah teleponnya nggak nangis, selalu nangis. Karena susah, karena nggak bisa makan. Dan dia cari kerja, nggak ada yang mau terima. Kenapa? Dia ngelamar di tetangganya bilang apa? Kamu kaya, saya nggak berani pakai kamu. Sampai dia menawarkan ke saya, Ai tolong, saya kerja jadi Bu Rene, Ai juga mau. Bayangin, sampai jadi pembantu aja dia mau. Asal saya bisa dapat buat makan. Saudara, tetapi saya bilang, jangan. Dia coba bantu 2 hari, lalu dia katakan, saya katakan udah nggak usah, karena saya bayar nggak mau. Saudara, dia itu butuh duit, tapi saya bayar nggak mau. Bayangin. Ya. Tetapi saudara, ketika dia selalu datang, selalu nangis, selalu telepon, selalu doa, sama-sama doa. Saya cuma bilang muji nyembah. Di antara dia muji nyembah, tiba-tiba dia berkata, Ai, ada orang serang saya, ada kiriman, ada pasir dilemparkan di depan rumah saya, ada bunga-bunga dilemparkan di depan rumah saya. Saya bilang, enggak apa-apa, berdoa, memuji menyembah aja, ya. Baca Alkitab terus, patahkan semua kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Saudara, ketika dia melakukan itu dan dia terus melakukan itu, tidak ada lagi kerjanya. Mau minta tolong siapa? Minta tolong semua saudaranya, nggak ada yang mau tolong. Padahal saudaranya adalah orang yang cukup-cukup semuanya. Ya, ketika dia di tengah dia kesakitan, ya, kesedihan, dia berkata, Ai, dulu waktu aku kaya, ya, aku kalau lihat saudaraku, nggak usah sampai ngomong nggak punya uang. Ketika dia baru berkata, saya ngerti dia butuh, saya kasih. Saudaraku yang lain lagi, kakakku lagi, waktu itu saya ngerti, saya berangkatkan ke Israel. 2 orang saya berangkatkan ke Israel. Saya kasih Samu 60 juta, ya, waktu zaman dia kaya. Dan dia selalu setiap bulan itu berbagi baksos di panti-panti waktu dia kaya. Tetapi ketika saat ini dia terpuruk, dia tidak berdaya, dia minta tolong aja, tidak ada yang tolong. Saudara, ketika dia mengalami, anaknya cuma 1, anaknya SMA, waktu itu sudah nunggak, tidak bisa bayar uang sekolah selama 6 bulan. Dan gurunya berkata, kalau nggak bayar, nggak bisa ikut ujian. Hari ini terakhir, kalau nggak bayar hari ini ujian kan, nggak bisa ikut ujian. Ibu ini cuma menangis berhari-hari, menangis. Saya katakan, berdoa aja, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya.
Dan hari itu hari terakhir datang 10 juta. Ketika datang 10 juta dia langsung lari ke sekolah anaknya, dia bayar. Dan anaknya bisa ikut ujian. Ketika anaknya lulus saudara, ya anaknya nggak bisa kuliah. Anaknya ditanya ini sama teman-temannya semua, kamu kuliah mana? Enggak, saya nggak bisa kuliah karena mamaku nggak punya duit. Nah, kita baca ayat selanjutnya 25. Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang mulai mendengarkan mereka. Saudara lihat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa yang dilakukan? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman itu mendengarkan. Saudara, tadi Ibu Gembala berkata ayat yang bagus, Yohanes 4 ayat 23-24. Kita harus memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ketika Anda memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Anda lakukan dengan segenap hati, dengan segenap hati untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, maka terjadilah terobosan demi terobosan yang tidak pernah kita duga. Kenapa kita harus memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Tadi ditanya Ibu Gembala, kenapa? Karena roh kita akan kembali kepada Bapa. Itu betul. Tetapi kita mau lihat lagi firman Tuhan Roma. Ya, pintar. Roma 8 ayat berapa? Roma 8 ayat 26 dan 27. Ya. Silakan dibaca. Dan juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang. Amin. Saudara, kenapa kita harus memuji menyembah Tuhan Allah kita di dalam roh dan kebenaran? Karena Roh Kudus itu yang akan membantu Anda menyampaikan segala keluh kesah Anda kepada Bapa. Karena Roh Kudus tahu apa yang terjadi masalah di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus tahu apa yang menjadi kebutuhan hatimu. Dan ketika engkau memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, iblis tidak mengerti. Karena bahasa roh itu adalah bahasanya kita dengan Bapa kita yang di surga. Bahasanya Roh Kudus, iblis tidak bisa mengerti. Makanya banyak memuji dan menyembah. Ketika kau memuji menyembah, engkau tidak tahu lagi harus berkata apa. Seperti ibu ini tidak tahu lagi harus berkata apa. Saya cuma katakan memuji menyembah aja. Dia katakan, "Ai, saya ini sudah muji menyembah sampai di depan pintu. Saya jongkok di situ, saya memuji menyembah terus. Gak ada kerjaan soalnya." Ya udah, muji menyembah aja, gak ada kerjaan. Pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan ketika dia memuji dan menyembah sama seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Kita kembali kisah 16 ayat 25. Ayat 26. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terpaksa belenggu mereka. Akibat berdoa dan memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Akibat dari berdoa memuji menyembah itu dahsyat. Ya, semua belenggu terlepas, semua sendi-sendi penjara goyah, dan terbukalah semua pintu penjara. Hari ini ketika engkau ambil sikap duduk diam dalam hadirat Tuhan, selalu memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ya, dengan segenap hati, sehingga pujian penyembahanmu itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, maka kelihatannya biasa-biasa. Tetapi ketika Tuhan mulai melihat keberadaanmu, Tuhan mulai turun tangan, maka lepaslah semua belenggu-belenggu kehidupan lamamu, belenggu-belenggu dosamu. Jangan kembali lagi. Ketika kita sudah berjalan maju ke depan, iblis itu gak tinggal diam, selalu berusaha menarik engkau untuk lagi balik ke kanan dan ke kiri, balik ke belakang. Tetapi ketika kita selalu memuji dan menyembah Dia, Roh Kudus yang menyertai Anda, Roh Kudus yang mengajar Anda, Roh Kudus yang membimbing Anda, dan Roh Kudus yang memimpin Anda untuk bisa maju dan maju terus dan berkemenangan. Amin. Saudara, ketika ibu ini terus tidak ada yang bisa dilakukan, mau kerja tidak ada yang terima, mau minta pertolongan tidak ada yang tahu, dia cuma sujud di kaki Yesus. Setiap dia telepon saya, sama, hukumnya sama. Saya cuma katakan memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Dan lupakan yang sudah di belakang, jangan diingat-ingat lagi. Rasul Paulus berkata apa? Aku berlari-lari ke depan, dan aku melupakan yang ada di belakang. Saya katakan, tidak usah ingat lagi yang di belakang, tidak usah ingat lagi hidupmu yang dulu kaya, tidak usah ingat lagi saudara-saudaramu yang bencana, tidak usah. Tetapi mengampuni dan mengasihi. Berjalan bersama Yesus dengan hati yang selalu bersyukur, yang selalu mengampuni dan mengasihi, supaya hatimu benar di hadapan Tuhan. Saudara, ketika dia melakukan itu, ya, apa yang terjadi? Anaknya tidak bisa kuliah. Gak mungkin bisa kuliah, orang mamanya aja makan susah, apalagi kuliah, sudah tidak mungkin. Tetapi saudara tahu gak, dia gak sampai hati melihat anaknya kecewa, dia gak sampai hati melihat anaknya gak kuliah. Dia nangis di kamar, dia berkata, Ai, aku cuma bisa nangis di kamar, aku berlutut sama Tuhan, aku terus memuji menyembah Tuhan. Saudara, ketika dia memuji menyembah Tuhan, anaknya itu terima telepon. Ya, ternyata anaknya ditanya teman-temannya, sudah pasti aku tidak kuliah, aku tidak punya uang. Ada seorang teman anaknya cerita sama orang tuanya. Dia berkata, Papa, saya punya teman sekolah. Teman saya ini pandai sekali, otaknya pintar, tapi sayang dia tidak bisa lanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi dan mamanya tidak punya uang sama sekali. Saudara, papa anak ini berkata, coba telepon anak itu, ya. Lalu dia telepon, papanya ngomong, Nak, kamu besok cari perguruan yang kamu mau masuk, cari, nanti om yang bayar, semuanya om yang bayar. Saudara, anaknya masuk ke kamarnya mamanya, anaknya sukacita, anaknya nangis. Mamanya pikir, kenapa anakku nangis ya? Apakah orang tuaku meninggal kok anakku nangis? Ternyata anaknya kasih kabar sukacita. Mama, aku mau disekolahkan, aku mau dikuliahkan. Dan dia cari universitas. Ketika dia dapat, dia lapor sama om ini. Om ini berkata, berapa? Semesternya berapa? Uang pakalnya berapa? Totalnya sampai lulus berapa? Sampai lulus 180 juta dibayar lunas. Akibat apa? Akibat doa, memuji dan menyembah dengan hati yang benar. Kalau Anda memuji menyembah Tuhan, hatimu masih berkecamuk amarah, hatimu masih berkecamuk dengan masa lalumu, dengan sakit hatimu, tidak ada jawaban. Kenapa Anda tidak bisa maju? Kerja kok terus terbentur, tidak bisa maju, tidak bisa jos naik. Kenapa bisa gagal di tengah jalan?
Karena selama engkau bekerja, kelihatannya kamu ke gereja, kelihatannya memuji menyembah, kelihatannya engkau baca Alkitab, tetapi masih ada ganjalan di dalam hatimu. Dan itu tidak bisa membawa engkau naik. Selama ganjalan itu belum disingkirkan, belum mengampuni dan mengasihi masa lalumu, maka engkau tidak mungkin bisa maju ke depan. Dan ibu ini benar-benar total, dia berkata, aku pasrah. Ketika dia mendengar anaknya disekolahkan, puji Tuhan. Bebas kan? Tuhan tolong tepat pada waktunya. Ternyata belum selesai, ya. Ibu ini berusaha kerja, anaknya sudah kuliah. Kan nggak mungkin minta lagi, ya kan? Dia berusaha jualan es botolan itu, ya, minuman botolan. Awalnya laku, lalu berhenti. Kenapa? Yang minum mungkin bosan, ya dong. Dia mulai pikir lagi. Dan ada seorang hamba Tuhan juga, kebetulan teman kita, yang melihat kasihan, dikasih modal 500, pakai dulu 500. Dia mulai pikir, akhirnya dia jualan jeruk. Jual jeruk, ya, mulaan lalu dijual, untungnya cuma sekilo 1.000. Tetapi dia bersyukur, kenapa? Paling enggak bisa bayar PP-nya, gojeknya anaknya sekolah. PP itu 60.000, berangkat 30, pulang 30. Dan kalau makan nasi putih telur udah cukup, atau nasi putih sama sambal terasi cukup, ya. Nah, beliau sampai mengalami begitu, padahal dulu di atas kaya, ya kan? Tetapi dia belajar bersyukur dan dia terus berdoa. Sampai suatu hari dia nggak bisa bayar, 60.000 aja nggak bisa bayar, nggak ada uang. Dia telepon saya, dia berkata, aduh Cik Linding, saya minta tolong saudara saya katakan bantuan aku bohong. Uang gojeknya anakku per hari 60.000. Bantuan aku supaya bisa. Nggak ada tanggapan, nggak ada jawaban. Bayangin 60.000 aja nggak ada jawaban. Apa nggak sakit hati? Mari diberangkat nang Israel. Ya kan, suami istri disangoni 60 juta lagi. Apa nggak sakit hati? Sakit hati. Tetapi dia belajar mengampuni dan mengasihi. Ketika dia terus mengampuni dan mengasihi, dan dia cuma berdoa, dia sambil berdoa dia tawarin saya, oke, saya beli. Ketika saya beli saya bayar lebih, paling tidak dia lega, ya. Nah, ketika dia terus berdoa memuji menyembah, itu kepepet nggak bisa bayar ojek. Tiba-tiba ada orang pagi-pagi datang ke rumahnya dia, bapak-bapak, antar sepeda motor baru. Saudara, dia tanya, Pak, nggak salah kirim? Saya nggak beli sepeda motor, enggak Bu. Ini dikirim buat ibu. Dari siapa Pak? Oh, dari bos saya. Loh, saya harus nyicil berapa Pak? Nggak usah nyicil, ini sudah dibayar lunas. Saudara, Yesus luar biasa. Pertolongan yang selalu tepat pada waktunya. Kita kalau lihat pertolongan Tuhan hebat, 10 juta datang. Mau kuliah 180 juta datang. Nggak bisa bayar Grab, nggak bisa bayar Gojek, sepeda motor baru datang. Apa tidak hebat? Hebat. Tuhan kita itu hebat. Kalau dia mau memberi, itu sangat mudah. Tetapi yang bisa membuat Tuhan bisa memberikan kepada Anda adalah hatimu, adalah wadahmu yang putih bersih, yang tiada bercela, yang selalu mengampuni dan mengasihi. Jangan lagi lihat ke belakang, jangan ungkit-ungkit yang di belakang, tetapi tetap berjalan bersama Yesus, bersyukur, selalu bersyukur dan tetap rendah hati. Saudara, ketika ibu ini udah mendapat sepeda motor, senang setengah mati, baru senang 2 hari, dia telepon lagi, aduh Cik Linding, ya belum selesai. Ini hebat saudara. Dan ketika dia telepon saya lagi, Cik Linding bantu doa. Kenapa? Rumahku mau dilelang tanggal 28. Ini tidak main-main, ini lelang ke-4 kali. Udah lelang ke-1, ke-2, ke-3 dia lolos, masih bisa tinggal di situ. Disuruh keluar dari rumah itu, saya bilang jangan keluar, minta pesanan. Dia dikasih waktu sama banknya untuk tawarin. Dia berdoa, Tuhan kirimkan pembeli, Tuhan kirimkan pembeli. Pembelinya banyak yang datang, tapi tidak ada yang jadi. Ya. Terus doa begitu, saya bilang stop, sekarang jangan doa kirimkan pembeli. Tuhan tolong saya. Orang
orang yang bisa menolong saya, yang bisa membuat saya tetap tinggal di rumah ini dengan caramu yang ajaib. Dan ketika dia mulai praktekkan itu, dia sudah tidak lagi cari pembeli, dia berdoa. Dan ketika dia mendapat kabar di lelang keempat kali, hatinya mulai ketar-ketir. Kenapa? Karena tetangganya semua pada mau beli. Iya, karena harganya di lelang murah. Rumahnya cukup bagus. Ya. Tetangga-tetangganya bilang, wah nanti saya ambil. Saya sudah dikasih tahu bank di lelang 1M. Tapi kalau nggak ada yang beli, 700 pun sama bank dikasih. Separuh harga. Tetangga kiri kan sudah bilang saya mau. Dia takut kalau sudah ada pembeli dari tetangga mau, pasti jadi. Iya kan? Nggak ada lagi. Padahal dia minta pesangon, banknya juga nggak kasih. Dia udah mikir nanti saya keluar tinggal di mana. Ya. Uang sama sekali nggak ada. Saudara, sekali lagi, ketika engkau benar-benar mengandalkan Tuhan, dia cuma bisa berdoa. Saya bilang doa, muji nyembah. Hari Selasa waktu itu dia sumpah, dia pingin sekali, hatinya pingin sekali pergi ke tempat menara doa kita. Gak punya duit. Dia bilang saya ke sana itu gojeknya aja 75.000. Grabnya 75.000. Karena dia bawa teman. Tetapi saya punya 100.000, saya hati ini kepingin sekali doa. Dan ketika dia datang doa, saya cuma sampaikan pesan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, engkau akan mendapat berkat yang tidak terduga. Diamini, tak amini, tak amini, aku dapat berkat. Puji Tuhan, amini itu terjadi dalam hidup. Ya. Nah, tapi waktu itu Tuhan seperti menggerakkan saya, padahal saya nggak tahu. Setelah dia kesaksian baru saya tahu. Tuhan menggerakkan saya untuk memberikan dia berkat. Dan saya berikan berkat bisa buat bayar Gojek pulang. Ya, kalau enggak dia nggak tahu bayarnya bagaimana. Nah, setelah dia pulang, dia berdoa, dia tetap hubungin saya. Doa ya Ai, doa supaya nggak jadi lagi, karena yang lalu-lalu kan nggak jadi. Waktu saya berdoa sama dia, saya berkata, Bu, coba hubungi orang yang sudah menolong Anda, yang bayar biaya sekolah anakmu. Dia berkata, Pak Cik ini, aku malu. Udah ditolong kok minta tolong, ya maklum lah ya. Tetapi dia berkata, saya sampai hari ini nggak pernah kenal yang nolong saya. Saya sampai hari ini nggak pernah ketemu wajahnya, nggak tahu wajahnya. Saya nggak punya nomor teleponnya. Gimana saya bisa menghubungi? Coba minta anakmu. Anakku sudah tak suruh, nggak mau. Anakku bilang, mama ini loh kok nggak malu. Kita sudah ditolong berkali-kali, saya mau ngomong lagi itu malu. Tetapi ibu ini berkata, nak, kali ini nurut toh. Soale sing ngomong itu Cik Lingling, karena Tuhan berkata lewat Cik Lingling. Terus dia itu memberikan pengertian kepada anaknya. Di firman Tuhan, zaman dulu itu ada Nabi Elia, Nabi Elisa yang selalu menyampaikan pesan Tuhan. Iya. Dan ketika menurut, akhirnya menang. Ini kali coba dengerin mama ngomong. Anaknya cuma kasih nomor teleponnya. Ya, anaknya nggak mau hubungin. Terpaksalah ibu ini telepon sendiri. Dan ketika ibu ini telepon, dia berkata, Bu, Bapak, maaf ya, maafkan saya kalau saya merepotkan. Saya ini rumahnya akan dilelang tanggal 28. Nah, daripada diambil orang murah, itu saya tawarkan ke Bapak dan Ibu, mungkin mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Daripada ini kan harganya murah sekali, separuh harga. Saudara, Bapak itu berkata, iya, oke. Lalu dia kirim stafnya yang di Surabaya, kan orangnya di luar pulau, ya. Kirim stafnya yang di Surabaya untuk mendatangi ibu ini. Minta semua surat-suratnya, minta tanya banknya yang mana, koperasinya yang mana. Dikasih tahu. Lalu suruh nyiapin surat-surat awal kreditnya semuanya. Saudara, cuma dalam 2 hari sebelum dilelang, ya, bergerak cepat semua surat, dan dia menghubungi pelelang, dia menghubungi banknya. Akhirnya ditebus sama orang
luar pulau ini. Dan happy endingnya, hebatnya, ketika sudah ditebus, saya pikir puji Tuhan, ditebus berarti Anda bisa tinggal kan? Orangnya kan orang luar pulau, nggak butuh. Anda pasti dikasih waktu untuk tinggal situ. Tetapi saudara, apa yang kita pikirkan, Tuhan itu lebih akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Dan ketika sudah ditebus, suratnya dikasihkan ibu ini, rumah yang tak kasih kau kamu. Rumah harga 1,5 M itu diberikan cuma-cuma gratis. Saudara, Tuhan itu ajaib. Ya, ketika engkau lakukan seperti firman Tuhan katakan, berdoa, berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan dengan disertai hati yang benar. Kalau hatimu nggak benar, nggak mungkin ada jawaban Tuhan. Ya, tetapi ketika dia dengan hati yang benar, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan pakai aku menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Ya, ketika dia mendapat pertolongan itu, dia sukacita, dia datang ke onsite kita, dia bersaksi. Dan saya bilang, kamu jangan cuma bersaksi di onsite, bersaksi di Zoom. Dia bersaksi di Zoom. Saudara, ketika dia bersaksi di Zoom, kita lihat lagi ayatnya yang ke-27 ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak apa? Hendak membunuh diri. Karena ia menyangka orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Paulus dan Silas walaupun sudah terlepas semuanya, dia tidak melarikan diri. Tetapi melalui Paulus dan Silas, kepala penjara ini dan seisi rumahnya bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ingat saudara, Tuhan memanggil dan memilih kita, tujuannya adalah memakai Anda menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Karena melalui engkau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kalau Anda sudah siap Tuhan pakai, saya percaya Anda satu orang bawa 2 jiwa, ini ruangan penuh. Bukan penuh kalau dibagi sembako kok, ya. Kalau bagi sembako itu penuh, hanya dari sembako. Kasihan yang model begini, karena ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka tertinggal. Mereka cuma bingung sembako, mereka tidak ada persiapan. Tetapi saudara, hari ini, kalau firman Tuhan disampaikan di tempat ini, Tuhan mau Anda ada persiapan. Karena orang yang mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan tidak mungkin langsung lulus sekolah Alkitab, sekolah pendeta, langsung jadi. Oh, kalah, babak belur di tengah medan perang. Tetapi harus ada persediaan luar dan dalam. Harus ada kerendahan hati dan harus ada kebenaran. Kenapa? Karena hanya kebenaran itu yang memerdekakan Anda. Tanpa kebenaran nggak mungkin bisa merdeka, benar-benar merdeka nggak bisa. Dan ketika ibu ini mendapat berkat itu, udah menyaksikan, ya, waktu dia saksikan di Zoom kita kan diupload di YouTube. Waktu dia onsite juga kita masukkan, karena kali ini benar-benar bagus, saya suruh masukin. Dan ketika mulai diupload di YouTube, saya aja nggak tahu. Tengah malam dia telepon saya, Ai nggak lihat di YouTube. Lihat apa? Saya bilang, karena saya tanya, host belum jadi, lagi dikerjain. Ai nggak tahu videoku saksi itu udah keluar. Ai nggak ngomong nih aku dimasuk no YouTube. Memangnya kenapa? Lah le Ai ngomong aku lah dandan, masuk aku wajahku rembes gitu, masuk di mana YouTube. Kata orang Jawa ya, wis elek gitu loh ya. Tetapi saya berkata gini, loh, tenang, justru kamu apa adanya itu menarik, ya, nggak dibuat-buat, asli, dan kesaksianmu asli. Ya wis lah, kata begitu. Ya, lain waktu kesaksian di onsite kan sudah dandan. Saya bilang justru itu nanti lihat luar biasa Tuhan bekerja. Benar saudara. Firman Tuhan berkata, engkau akan dipakai jadi alat kemuliaan Tuhan, benar. Ketika dia melihat, dia senang sekali. Dia share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ya. Teman-temannya itu langsung
Waduh, bagus kesaksiannya, bagus, langsung di-share. Dan saya lihat kemarin sekitar jam 7 mungkin, yang nonton sudah 100 lebih, 191 nonton kesaksian dia. Dan yang luar biasa, undangan mulai berdatangan dari gereja-gereja berdatangan untuk dia menyaksikan keajaiban mujizat yang dia terima dari Tuhan. Belum ada orang terima berkat rumah gratis dari penyumbangnya, nggak tahu wajahnya, ya kan? Nggak kenal lagi. Dan orang yang nyumbang ini berkata apa? Bu, ini semua karena Tuhan. Tuhan yang suruh saya. Karena Tuhan suruh Bapak dan Ibu ini memberikan sesuai yang Tuhan mau. Dan dia berkata, Bapak dan Ibu, saya boleh menyaksikan di gereja saya, di persekutuan doa saya, boleh. Saudara, dan hari ini dia sukacita sekali. Dia hari ini diundang khotbah di sebuah gereja, ya, bukan khotbah, bersaksi. Bahkan radio, siaran radio itu mengundang dia untuk bersaksi. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana di balik semua yang terjadi. Ada rencana Tuhan yang indah. Di balik semua yang terjadi, dia benar-benar lulus ujian dan dia sudah diberkati Tuhan. Dia tidak ingkar janji, dia mau melayani Tuhan. Dan hari ini dia diangkat, ditinggikan Tuhan, dia dipromosikan Tuhan. Saya berkata, jangan lupa ya, nanti kalau bersaksi kan ketemu semua orang-orang baru di gereja, suruh like and subscribe, saya bilang gitu ya. Dan jangan lupa jualan jerukmu ditawarin supaya laris manis. Saudara, kalau Anda diangkat, ditinggikan Tuhan, apapun yang kau katakan, apapun yang kau tawarkan, orang paling enggak pasti beli, ya kan? Itulah Tuhan. Hari ini mari berjalan bersama Yesus. Kuncinya cuma berdoa, memuji dan menyembah dengan hati yang benar. Dan jangan lagi melihat ke belakang. Maju terus, berlari-lari untuk memperoleh apa? Panggilan surgawi, yaitu Anda akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Akibat Paulus dan Silas di penjara, satu keluarga kepala penjara bertobat. Akibat ibu ini mengalami masalah persoalan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Akibatnya hari ini dia nggak usah capek-capek promosikan diri, ya enggak? Tetapi Tuhan yang promosikan gereja-gereja persekutuan doa, daftar, undang untuk bersaksi. Itulah awal Tuhan pakai. Saya bilang maju terus bersaksi. Udah bersaksi nanti Tuhan akan pakai. Bapak Ibu, orang ini adalah wanita sederhana. Dia adalah orang sama seperti Anda. Dia kelahiran Labuan Bajo, ya. Tetapi dia punya hati yang luar biasa. Dia mau meninggalkan hidup lamanya. Dia mau meninggalkan semua masalah lalunya. Dan dia mau berlari-lari, maju tanpa menoleh kiri kanan, maju terus tanpa menoleh ke belakang. Banyak orang yang tarik dia, jangan ikut sunya Cik ini, jangan ikut Cik ini. Dia berkata, Cik ini mentorku, aku tetap jalan. Hari ini dia bersaksi, dia tetap berkata begitu. Saudara, ketika Anda di tempat ini, setialah Anda di ladangmu, ya. Amin. Jangan ketika Anda diberkati Anda lompat. Ketika Anda lompat, berkat itu akan hilang. Pintar, ya. Jangan lompat. Tetapi ketika Anda melakukan seperti yang ibu ini lakukan, Anda akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan dia berkata, Ai, saya mau melayani tempat Ai. Jadi pendoa juga mau, jadi singer juga mau. Tidak usah dibayar, karena yang bayar sudah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari. Ketika Anda punya hati begitu, percayalah, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi. Semua belenggumu, semua sendi-sendi penjara, semua pintu-pintu terbuka kembali buat Anda. Ya, lupakan yang sudah di belakang. Berlari-lari maju ke depan, mengambil panggilan surgawi. Ya, mari. Saya percaya, saya lihat tadi ibu gembala, wah luar biasa. Ya,
Dulu kan kenalnya dulu, dari pertama dulu, sekarang sudah lain. Ya, ada kemajuan. Anda jadi jemaatnya juga harus maju. Nggak cuma duduk manis, tetapi Anda mulai bergerak. Sing-singkan lengan bajumu, bekerja di ladangku, kata Tuhan. Bukan Anda disuruh macul di sawah, enggak. Ibu gembala enggak perlu hasil sawah, enggak perlu hasil berambangmu, berasmu, enggak. Ibu gembala bisa beli, ya, tapi yang ibu gembala perlukan adalah Anda menyingsingkan lengan bajumu. Anda mulai berdoa buat gereja ini, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat Bapak Ibu gembala saudara, buat teman-teman saudara semua, WL singer, semuanya pemain musik. Anda doain. Kelihatannya sepele, Anda cuma mendoain. Anda menabur doa, Anda akan menuai doamu dijawab Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan saya kembalikan kepada yang bertugas. Kepada siapa? Ibu Bala.